Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Adapun poin-poin mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia. Yang kedua, sambutan rakyat Indonesia. Yang ketiga, pembentukan pemerintahan militer. Yang keempat, pemerintahan sipil. Pertama, masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan Angkatan Lautnya kurang lebih berjumlah 20 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadilah pertempuran sengit. Tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Adapun poin kedua yaitu sambutan rakyat Indonesia. Seperti yang sudah gue sebutin sebelumnya, Indonesia itu masih dijajah oleh sekutu. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia ini mulai menggoyangkan kekuasaan sekutu. Jepang terus mengambil wilayah-wilayah kekuasaan sekutu di Indonesia hingga mereka tersudut. Akhirnya pada Maret 1942, Jepang mengadakan perundingan dengan sekutu dan memberikan ultimatum bagi sekutu untuk menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Setelah itu, wilayah Hindia Belanda yang dulunya merupakan wilayah jajahan sekutu menjadi berada di bawah kekuasaan Jepang. Perjanjian ini disebut Perjanjian Kalijati. Pada awal mulanya kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mikir, wah ini Jepang udah berhasil mengusir sekutu. Orang-orang yang selama ini udah bikin hidup rakyat Indonesia sengsara yang dijajah. Jepang mengakui sebagai hal koalisio, yakni saudara tua Indonesia. Kemudian mereka juga meluncurkan gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu. Mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi kelihatan pahlawan banget. Apalagi Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kasiya pada tanggal 17 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Adapun poin ketiga yaitu pembentukan pemerintahan militer. Berawal dari datang dan mendaratnya Jepang di Indonesia yang masuk melalui Ambon serta menguasai seluruh daerah Maluku. Hingga selanjutnya daerah Tarakan di Kalimantan Timur dan Balikpapan juga dikuasai oleh Jepang pada tanggal 12 Januari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas. Wilayah kekuasaan Jepang sendiri meliputi Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa telah dikuasai, Jepang kemudian memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Maka dari itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Seluruh wilayah kepulauan Indonesia bekas jajahan Hindia Belanda dibagi menjadi dua wilayah militer, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat dan pemerintahan militer Angkatan Laut. Pembagian administrasi wilayah kedudukan itu terkait perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Poin yang keempat yaitu pemerintahan sipil. Selain pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil untuk mendukung jalannya pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan SHU serta Tokubetsushi.
Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah SHU atau Karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kosi Yogyakarta dan Kosi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah SHU atau Karesidenan, SHI atau Kota Praja, KEN atau Kabupaten, GUN atau Kawedanan, SON atau Kecamatan, dan KU Desa atau Kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 SHU. Kota mana saja ya yang disebut sebagai SHU pada masa pendudukan Jepang ini? Pemerintahan SHU itu dipimpin oleh seorang Shogun. Shogun memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda, meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, Shogun dibantu oleh Shogun Kanbo atau Majelis Permusyawaratan SHU. Setiap Shogun Kanbo ini memiliki 3 BU atau bagian, yakni Naizaibu, bagian pemerintahan umum, Kaisaibu, bagian ekonomi, dan Keisatsubu, bagian kepolisian. Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah swadandra atau otonomi. Daerah ini disebut Tokumetsuji atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti SHU yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan.